Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal keselamatan berkendara ya pada waktu hujan lebat. Jadi namanya tren itu selalu ada aja ya tiap hari ya. Nggak ada janjian, nggak ada apa. Ada bro yang tanya caranya ngerem gimana. Bro upload jarang-jarang lo ya tanya soal rem terus di topik yang tidak berkaitan sama sekali. Di sebelum-sebelumnya di Kupas Otomotif juga ada yang tanya soal rem juga. Terus pas kebetulan juga ada Bro Kaisar Reza Prasetya ya, instruktur safety riding dari channel Eca dan Kardus, lagi tanya, ayo ini penawaran lagi nih, kapan ngevlog bareng. Ah, ngerti aduh ngono sik ditawar-tawari. Ya penulis jawab, jauh mas. Ya penulis sebutkan aja yang selama ini yang menurut penulis paling kritikal ya. Paling kritikal yaitu video rekaman cara pengereman ala safety riding ya, ala sopo itu jenenge JDDC, Jakarta Defensive Driving Konsultan, sama RDR, Rivat Drive Lab, yang katanya kalau ngerem darurat itu paling sip dikocok-kocok. Nah itu kan selama ini seumur hidup seluruh dunia, seumur hidup penulis dan penulis cari di YouTube dimanapun, nggak ada demonstrasi video ngerem dari kecepatan tinggi pakai dikocok-kocok, nggak ada. Momen darurat yang dimaksud itu adalah ketika kondisi jalanan basah. Kalau dikocok seperti ini, dia lebih aman nih berhentinya. Dan juga usahakan memakai rem depan ya. Baru diikuti dengan penggunaan rem belakang. Aduh, ada yang nyebrang lagi. Yang ada bukan praktek, tapi cuma nunjukin ini loh dikocok-kocok kayak gini loh. Tapi yang dari kecepatan 100 km per jamnya direkam, ditunjukin, itu nggak ada. Nah sekarang kita bicara soal hujan lebat lah ya. Kemarin penulis hujan-hujan ya, penulis termasuk orang yang nggak peduli hujannya lebat atau enggak ya. Kalau masih bisa pakai jas hujan ya wis pakai, nggak hobi nunggu. Cuma ya disesuaikan. Penulis berkali-kali ngomong kalau hujan lebat itu nggak berani kencang, menulis nggak berani kencang. Walau bisa sih kencang, tapi kerasa motornya ya goyang-goyang sih, gak mantep sama sekali, gak pede. Gak pede bukan di pengereman tapi di pengendalian. Jadi evasi manuvernya kurang. Nah, apa yang bikin itu?
Nah, penulis ini mau bahas yang amannya, yang kira-kira bikin pede, yang kira-kira enak gitu lah ya. Yang pertama jelas motor yang mendukung. Motor yang mendukung. Kalau pas hujan deras gitu, kalau motornya nyiksa, helmnya nyiksa, sarung tangan atau gasnya nyiksa, ya nggak aman lah ya. Pernah nggak ngendarai motor yang spakbor depannya putus, patah? Penulis pernah. Pas hujan-hujan, airnya itu nyibak ke atas terus karena ketampes angin ya, lari ke kita. Wah, nyiksa itu, asli nyiksa. Juga motor yang spakbor bagian bawahnya yang depan ini kependean, pas belok itu air itu langsung ke wajah. Wah, amit-amit. Atau juga waktu gas, penulis pernah naik motor yang gasnya diganti aluminium, ininya bukan karet tapi aluminium atau plastik, ada yang pernah plastik juga. Waduh, amit-amit, licin, gak enak belas pegangnya, gak enak belas. Kayak keren gitu tapi setang kalau licin ya bayangkan sendiri lah ya. Mau ngegas licin, mau pegang licin, gak enak. Terus apa lagi? Spakbor belakang juga mengganggu ya. Motor-motor yang dia kayak gini nih, kayak Vario gini, ini motor yang kurang enak. Motor lagi juga kurang enak. Kenapa? Nah, kalau jalan segini ya, jalan 90, 80, 70, 60 juga bisa. Itu angin kotorannya tampias dari belakang. Karena namanya angin turitan, air itu kan kena spakbor belakang, kena bodi belakang, itu kan jadi butiran-butiran gitu ya. Butiran-butiran ini naik ke belakang kita terus kena punggung. Apalagi yang di motor, motornya itu harus tahan air. Jadi ada beberapa motor, terutama motor Honda ya, yang seringkali kalau kena air mati. Nah, itu yang bikin jengkel gitu. Biasanya hubungannya karena tutup busi yang kurang baik. Jadi penulis pengalaman punya Supra Fit itu beberapa kali seringnya masalah ya. Apalagi kalau yang mereka-mereka yang suka modifikasi, ganti tutup busi. Nah, beberapa tutup busi aftermarket itu nggak tahan air. Jadi kalau pas hujan, nah air mati. Kadang-kadang sealnya sudah oke, tapi dari bahan tutup businya sendiri loh menghantar listrik. Jadi kalau begitu basah, apinya itu keluar. Jadi bunga api terbentuk di luar. Nah, kalau bunga api terbentuk di luar ya nggak ada pembakaran, karena kan pembakaran itu butuh api ya, butuh bunga api. Butuh bunga api. Terus apa lagi ya? Yang pakai filter kalau motor sport terutama, kalau filternya dilepas, nah itu seringkali
kalau kena air berbet atau mati ya. Kalau motor matic pastinya enggak. Karena kalau motor matic mesinnya di bawah jok, jarang resiko kena air sedikit. Mas Yogano corong udaranya aman lah ya kalau motor matic. Motor bebek terutama ya, motor bebek sama motor laki. Terus apalagi dari motor apa ya, udah ya kira-kira itu. Terus dari pengendaranya ini dari sisi helm misalnya ya, helm penulis sendiri masih eksplorasi nih ya, apa caranya helm itu nggak terganggu pandangannya kalau hujan. Yang penulis rasa cukup berhasil itu adalah bagian atas helm ini, bagian dalamnya ya, penulis kasih selotip sedemikian rupa sehingga kalau pas helm air netes ke bawah itu nggak masuk ke bagian kaca dalam. Jadi mika yang dalam ini nggak basah, paling nggak minim lah, harus dimodifikasi. Entah apakah ada produk helm yang benar-benar sudah memikirkan hal ini, jadi air itu nggak turun masuk ke dalam mika helm. Entah ya, penulis nggak tahu. Itu cukup menjengkelkan ya. Mungkin ada cara lain dibuat misah, airnya misah sehingga ngalir ke kiri atau ngalir ke kanan gitu aja mestinya sudah cukup. Tapi ini penulis masih kurang sempurna ya, jadi ya masih ada yang masuk, walau nggak banyak. Yang terutama itu ya dari depannya. Kalau hujannya deras sekali sih nggak masalah, tapi kalau rintik-rintik gitu ya, terus kita kan biasanya ngikutin kendaraan lain itu ada kayak butir-butir kecil-kecil gitu kan, itu nempel ke kaca depan gini kan, nempel ke kaca helm yang bagian depan. Nah itu kan repot, itu harus diseka. Nah kalau nyeka kalau pakai tangan juga harus hati-hati, karena itulah sumber baretnya mika helm yang utama. Jadi menyeka mika helm itu jangan asal serak sekali beret kabeh, kalau habis beret ya nggak enak kaca helmnya kan. Yang jelas helmnya ya harus pas, jangan pakai helm TRX ya, jangan pakai helm bawaan motor Honda, itu helm paling menyiksa yang pernah penulis rasakan. Gak melekat, odal-odal kayak ondal-ondel gitu ya, jadi kepalanya goyang-goyang bagian atas. Aduh, sekarang ini tarikannya motor penulis gak enak belas. Tadi top speed jelas turun ya, cuma 109 gara-gara ini olinya jenengnya Adnock ini. Entah kenapa kok dianggap oli motor balap, padahal oli jeleknya. Oli jelek, tarikan nggak enak, sembulas. Lanjut dari helm, kemudian kabut. Nah kabut ini yang agak susah karena ya gimana ya, apalagi sekarang zamannya pakai masker itu bikin udara lari ke atas dan ke bawah. Kalau nggak pakai masker banyak yang turun, banyak yang keluar. Tapi begitu kita pakai masker, udara ini larinya susah. Akhirnya lah jadi terbentuk kabut. Apalagi yang pakai kacamata ya, yang pakai kacamata penulis juga nggak tahu solusinya apa.
Mungkin ada anti embun kayaknya, ada kayak ada ya. Ada semprotan anti embun, tapi entah kalau basah ya. Terus untuk yang helmnya teropong juga, entah apa enak kalau berkendara hujan-hujan gitu, apa bisa mengatasi embun. Kalau helm bagus ya pastinya punya sistem anti embun, sirkulasi udara bagus, dia juga bisa menghilangkan embun. Jadi ada dari helm ada aliran udara yang turun atau naik lah ya, turun atau naik tergantung yang desain helm ya. Jadi anginnya ke bagian belakang kacanya ini. Kalau helm teropong mau nggak mau kalau hujan deras harus rapet ya, plek gitu biar airnya nggak masuk. Tapi kalau yang namanya helm TRX 3, kon soro nih. TRX 3 yang teropong ya, penulis pernah punya. Aduh, kesiksa. Selain kayak ondel-ondel, kalau pas hujan gak ketok blas, sudah embun, kaca belakangnya belakang kaca helmnya basah. Repot. Itu helm, apalagi ya, helm sudah apa belum? Kalau yang cairan anti air ya, yang bikin air cepet turun, itu efektifnya cuma kalau hujannya deras banget. Kalau hujannya rintik-rintik, kena serbuk-serbuk dari depan, tetap aja nggak efektif ya. Wah, tarikannya gak enak belas. Lambat. Apok pakai adlocknya. Lambat sekali tarikannya. Selain helm, yang penting juga adalah jas hujan. Jas hujan itu iya macam-macam kan ya, macam-macam. Kalau bisa itu cari yang tidak menghalangi pandangan spion, karena ya kalau berkendaranya seperti penulis ini ya, yang pengendaranya itu saya dewe belok tanpa tanda, buanter di saat yang lainnya pelan-pelan. Kalau nyalip mepet banget, nggak ngasih jarak. Itu spion penting banget. Dulu mungkin penulis diketawakan, motor kok gak spion gitu ya. Zamannya spion masih dianggap gak modis ya. Tapi ya itu keadaan tiap daerah beda-beda lah ya. Ada yang memang spion itu nggak butuh. Tapi kalau kayak gini nih, ada orang-orang kayak gitu tuh. Wong, padahal jalannya lambat. Tapi gerusa-gerusu nyarip seenaknya gitu ya. Motor lambat dipakai meliak-liuk gitu. Ya. Terus jas hujannya ya tentu jangan sampai ngerepoti juga, jangan sampai mengganggu pengendalian motor. Cari yang nggak menghambat manuver kita, cari yang bisa leluasa berkendara. Nggak selalu yang model baju itu lebih baik, ya tergantung modelnya ya. Yang murah pun nggak terlalu jelek, nggak selalu jelek, yang mahal nggak selalu bagus. Ya
butuhnya cari yang pas lah ya, yang nyaman untuk kita. Yang model kresek tipis banget itu mungkin ada yang suka, atau mungkin yang model rapet-rapet ya. Kalau bisa cari yang ngeplek ke badan kita, jangan yang ombor-ombor, jangan salah ukuran lah ya, cari yang pas. Terus apa lagi? Sarung tangan, nah itu selera. Soalnya kadang kalau basah-basah gitu sarung tangan nggak enak ya, mengganggu, jadi licin gitu ya. Ada sarung tangan yang gitu ya, tapi kalau mirip sarung tangannya sudah tepat ya enggak sih ya. Selempang masker ya harus milih juga yang aman. Soalnya kayak kemarin itu ya, penulis pakai masker basah, aduh gak iso nafas, tak buka aja tak sobek, gak peduli ketilang, daripada nggak bisa napas karena basah. Oh ya, soal motor ada yang kurang, yaitu dari ban. Ban ini penting ya. Kita nggak bisa percaya dengan pabrikan yang ngomong grip saat wet itu baik. Kita nggak cuma butuh grip, kita juga butuh kestabilan. Jalan kita nggak kayak jalannya Inggris, nggak kayak jalannya Jepang, nggak kayak jalannya Italia, nggak kayak jalannya Amerika. Jalan kita itu kadang amit-amit, airnya itu bisa sampai setinggi ban atau lebih. Sementara itu ban yang diomongi aman untuk wet itu nggak didesain untuk jalan yang airnya setinggi itu. Jadi ya kadang mungkin ya gripnya baik untuk wet, tapi nggak stabil, bikin motor oleng, bikin motor megal-megol dan macam-macam. Ini contoh rider kegedean, motornya kayak kesannya gede padahal gak pas. Vario itu gak cocok untuk rider badan tinggi itu ya. Susah motor Honda ridernya tinggi itu, nyari motor yang pas sulit. Nah malah yang kayak Honda Beat itu loh, malah kayak pas, cuma skoknya yang hancur ini. Skoknya udah rusak ya, nggak kelihatan bocor tapi udah rusak. Kok masih sudah, padahal sudah sampai sini masih kurang ya. Ban pilih yang stabil, jadi minim ada garis tengahnya ya, minim ada garis tengahnya. Terus kalau bisa cari yang kembangannya simetris, walau sekarang ini sangat jarang sekali ban yang kembangannya simetris. Nah sekarang dari gaya berkendara, ngomong dari tadi gaya berkendaranya nggak disebut-sebut. Yang sering membuat orang takut atau nekat berkendara di jalan basah itu karena cara pengiriman yang salah. Jadi kalau sudah hujan itu ngerem depan dulu itu cari mati ya, cari mati. Ngerem belakang tok juga cari mati itu. Yang pertama itu karena resiko jatuhnya besar. Yang kedua itu karena kalau yang ngerem depan tok itu resiko jatuhnya besar. Kalau ngerem belakang tok itu resiko gak nutut besar. Apalagi karena banyak rider itu ya senengannya ketemu kendaraan gede.
kendaraan roda 4. Padahal saat hujan-hujan itu grip ban roda 4 itu jauh sekali di atasnya motor. Dan kita harus tahu ya, penyakitnya rem roda 4. Roda 4 itu biasanya kalau hujan, kadang habis lewat banjir gitu ya, rem itu oversensitif. Satu. Yang kedua, kadang ketika beberapa beberapa detik ketika ngerem, itu rem terasa blong karena remnya basah. Karena cakramnya rem mobil itu kan nggak ada lubang-lubangnya ya, kebanyakan itu piringan utuh tanpa lubang-lubang. Nah itu kalau ada air yang terperangkap di dalamnya itu jadi ngeblong, tapi ngeblongnya nggak banyak. Begitu ditekan lagi langsung remnya ketat gitu. Jadi antara ngeblong terus mendadak langsung terlalu pakem. Jadi yang pertama itu remnya jadi oversensitif, satu. Yang kedua adalah remnya ngeblong dulu baru terlalu sensitif. Nah ini makanya kalau di saat hujan-hujan ngeremnya motor roda 4, kendaraan roda 4 itu sering over, kelebihan. Nah kalau ada motor yang di belakangnya nutul pasti. Kalau telat ngeremnya, misalnya ngerem belakang tok gitu ya, atau ngerem depan tok, antara jatuh atau nggak nututi, itu resikonya. Nah cara ngerem yang benar itu harusnya belakang dulu. Belakangnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga motor bisa mengayun ke depan. Beratnya jadi membebani ban depan. Begitu ban depan sudah dibebani, gripnya ban depan itu meningkat. Nah kalau sudah meningkat gini, dipakai ngerem mantep, gak takut gak, enak aja. Ini sudah penulis praktekkan sendiri, kemarin sudah praktek, gak wedi ya. Nyet ya gak begitu beda jauh lah antara kalau nggak hujan ya. Tadi kan penulis waktu di jalan beton tadi sempat ngerem ya, dari berapa itu, dari 109 ya, itu ngerem sampai ke 50. Itu nggak terlalu ekstrim, nggak ada pembakaran, karena kan pembakaran itu butuh api ya, butuh pengapi. Kira-kira kayak gitulah kalau kemampuan pengereman penulis waktu musim hujan. Itu kan pengereman paling kira-kira 6 detik lah ya. Kira-kira pengereman 6 detik, nggak terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim sampai cit gitu kan mungkin 3 detik ya. Itu tadi nggak terlalu ekstrim. Kayak gitu kira-kira kemampuan pengereman penulis kalau pas musim hujan, PD-nya ya. Kalau nggak mendadaknya ya, kalau nggak emergensinya, kayak gitulah kira-kira. Kalau sudah rem belakang ini gandoli, sudah ngerem, kita ngerem ban depan ngeslong selip ngelok, itu nggak akan terlalu nggak akan terlalu membahayakan. Resiko jatuhnya kecil ya, resiko jatuhnya kecil. Hal yang sama ya juga kita perlu lakukan kalau misalnya ya ada genangan air cukup tinggi, floating ya istilahnya kalau melayang, kalau jalannya basah banget itu kan kadang melayang. Nah, itu yang aman adalah kita neken rem belakang. Jadi tujuannya adalah untuk membuat ban depan ini tetap nempel ke aspal. Jadi kalau floating gitu ya, ban depan biasanya keangkat. Oh, ada kasus apa kok rame itu ya? Kan ngangkat kena air, floating. Nah kita harus imbangi dengan rem belakang
biar ban depan dipaksa turun. Itu triknya ya, tapi jangan mendadak, gantung lah istilahnya, rem gantung. Hal yang sama juga kita lakukan kalau menikung ya, menikung. Baiknya rem itu digantung, rem belakang digantung, ada gaya pengereman sedikit lah. Tujuannya apa? Biar belakang ini membuat ban depan itu lebih ngegrip, lebih apa jenenge? Ya apa jenenge? Lebih banyak tekanan lah ke ban depan. Untuk membantu kemampuan daya belok ban depan. Kalau enggak ngerem belakang, kita gantung gas, kita gas dikit gitu ya. Tapi itu kalau sudah mau keluar tikungan. Terus ternyata sudah habis ya, seharusnya masih banyak lagi. Ya wes lah, gitu aja lah. Itu aja kayaknya bisa membantu ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.